Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskia Sabila dari Prodi Pendidikan Ekonomi Malam semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi. Berikut penjelasannya. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut memengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Sistem ekonomi liberal, di mana campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi sangat kecil dan dapat dianggap tidak ada. Menurut mazhab klasik dapat menjamin tercapainya tingkat kegiatan ekonomi nasional optimal atau full employment level of activity. Alokasi sumber daya, baik sumber daya alam maupun faktor-faktor produksi lainnya di dalam berbagai kegiatan ekonomi secara efisien. Pasar barang, menurut klasik, di pasar barang tidak mungkin akan kekurangan produksi atau kelebihan produksi dalam jangka waktu lama, sehingga selalu terjadi pasar bersih atau clearing market, atau pasar dalam kondisi keseimbangan atau equilibrium. Jika pada suatu waktu terjadi kelebihan atau kekurangan produksi, maka mekanisme pasar akan secara otomatis mendorong kembali perekonomian tersebut pada kondisi di mana tingkat produksi total masyarakat atau penawaran agregat akan memenuhi permintaan total masyarakat secara tepat atau full employment level of activity. Dengan demikian, mereka yang menganggur adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi, mereka ini adalah penganggur yang sukarela. Pengangguran sukarela itu berlangsung hanya sementara saja. Sejalan dengan proses penyesuaian dalam pasar barang, pada saat jumlah barang berada pada posisi keseimbangan, maka posisi full employment tercapai kembali. Pada keadaan demikian, semua angkatan kerja dapat bekerja pada tingkat upah real yang lama. Akibat dari ketidakseimbangan permintaan dengan penawaran ini terhadap perekonomian negara, para produsen akan mengurangi jumlah produksi mereka pada tahun atau periode berikutnya. Artinya, output atau GDP akan berkurang pada tahun berikutnya. Bila output berkurang, maka dampaknya akan sangat serius terhadap variabel makro karena income, lapangan pekerjaan, konsumsi, investasi, dan seterusnya akan menurun. Akibat dari turunnya GDP atau income, maka harga-harga akan turun karena turunnya permintaan akibat penurunan income. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama-sama individu lainnya di pasar akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama. Kebalikan dari ekonomi mikro ialah ekonomi makro yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah, misalnya perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Permasalahan dan solusinya, pemerintah harus melakukan 4 hal agar ekonomi Indonesia segera pulih dari dampak pandemi COVID-19. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Riset Center of Reform on Economic atau CORE Indonesia, Peter Abdullah
Peter menjelaskan langkah pertama adalah menangani pandemi COVID-19. Pertama, tetap fokus pada penanggulangan pandemi. Kedua, peningkatan kecepatan dan ketepatan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, termasuk juga peningkatan bantuan kepada dunia usaha. Beliau juga merekomendasikan pemerintah melakukan percepatan implementasi Undang-Undang Ciptaker. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk meningkatkan konsistensi kebijakan, sebab salah satu kelemahan pemerintah adalah tidak konsisten atau tidak cukup baik ke investor. Dalam kesempatan itu, kita juga menyarankan agar pelonggaran PPKM Mikro dilakukan saat pandemi sudah mereda, sebab selama masih ada PPKM, maka kegiatan aktivitas masyarakat terbatas. Selanjutnya yaitu ada pengertian pendapatan nasional atau national income. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data pendapatan nasional negara tersebut. Pendapatan nasional biasanya didefinisikan sebagai nilai seluruh barang jadi dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama waktu tertentu. Pendapatan nasional digambarkan oleh perkiraan besarnya GDP (Gross Domestic Product) atau Produk Domestik Bruto (PDB) atau GNP atau Gross National Product atau Produk Nasional Bruto atau PNB. Perhitungan pendapatan nasional dari sisi pengeluaran atau expenditure approach. Pendapatan nasional dihitung dari sisi pengeluaran dengan menjumlahkan berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk membeli output akhir. Ini merupakan jumlah dari 4 kategori pengeluaran, yaitu konsumsi atau consumption, yang kedua investasi atau investment, yang ketiga ada pemerintah atau government expenditure, dan yang terakhir ada ekspor neto atau net export, sama dengan selisih ekspor dengan impor. Perhitungan pendapatan nasional dari sisi pendapatan. Dari sisi pendapatan nasional merupakan penjumlahan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Selanjutnya ada kegunaan statistik pendapatan nasional. Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah: yang pertama ada GDP atau harga berlaku nominal, menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai GDP yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Yang kedua ada GNP, harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. Yang ketiga ada distribusi GDP, harga berlaku menurut sektor, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara. Yang keempat yaitu ada GDP, harga berlaku menurut penggunaan, menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. Dan yang terakhir ada distribusi GDP menurut penggunaan, menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
Cukup sekian materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.